Halo Dynamic Nation, kembali lagi di Jamet, jauh dari sosmed. Bersama aku Jo, Creative Ranger Dynamic Indonesia. Bersama aku juga Tera, desainer Dynamic Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita bakalan ngomongin tentang hal-hal yang lebih absurd lagi dari podcast Jamet ya Tera. Podcast Jamet. Amin jadi podcast. Amin jadi podcast one day. Jamet masuk podcast. Jamet masuk podcast, amin gitu kan. Sesi Jamet jauh dari sosmed kali ini lebih absurd lagi. Nanti udah ada mikrofon gitu. Ya, amin sih. Amin. Bakal ada mikrofon nanti gantung kayak gitu. Amin. Kita yang digantung atau gimana? Jangan. 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 Nanti mic-nya yang bicara, kita yang gantung. jangan. Nanti siapa yang nge-host gitu? Mic-nya. Mic-nya. Kan ini absurd. Oke. Nah, pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang kenapa sih nguap itu bisa nular. Nah, dari kamu gimana, Teh? Kalau menurut aku, nguap bisa nular. Nguap tuh kan dari mulut nih. Gitu kan. Coba batuk juga dari mulut kan. Iya. Orang gini bukan pintar IPA atau gimana. Tapi kok aku sering dengar kata orang kalau misalnya batuk tuh harus tutup mulut biar gak nular kan. Sama kayak nguap, kalau gak tutup mulut dia nular. Tapi kalau aku ngelihat orang nguap tapi tutup mulut juga nular loh. Kenapa? Aku enggak. Nanti kok terlalu sensitif. Terlalu sensitif ya? Pikiran kita beda kayak gitu. Beda. Aku lebih ke arah negatif kayaknya. Jangan. Tapi ya gimana ya? Kalau nguap tuh pasti nular tahu. Gimana ya? Rasanya kalau nggak ngantuk ataupun ngantuk sekalipun kalau orang nguap di depan tuh pasti langsung kayak spontan ninja gitu. Tuh. Tapi ngapain dong? Kayak gitu loh. Tapi gimana ya, rasanya tuh memang instan gitu loh. Meskipun nggak ngantuk ataupun ngantuk sekalipun ya tetap ketular gitu loh. Gimana ya? Psikologis itu. Anjir, aku jadi anak psikolog. Aduh. Tapi apa mungkin gitu ya? Kan pernah tahu telepati nggak sih? Telepati itu kayak gimana ya? Kita tuh mentelepatikan mengantuk. Telepati kan. Oke. Ternyata itu tadi. Itu telepati. Paham nggak? Paham. Ternyata menguap tuh mentelepatikan suatu kegiatan gitu. Jadi kayak jadi nguap tuh kegiatan ya? Aku baru tahu 2021 nguap sama dengan kegiatan. Bukan nggak sekali jadiin pekerjaan. Bukan. Nanti ada nguap tester gitu. Nguap tester. Jadi nanti yang penelitiannya mengapa orang bisa nguap. Mengapa orang bisa nguap? Tapi itu harusnya udah ada sih. Harusnya udah ada. Maksudnya tuh aku tuh bingung gitu loh. Apakah nguap nular itu terjadi hanya pada orang modern? Maksudnya tuh kayak gimana ya? Kan manusia tuh kan instan gitu loh nguap gitu kan. Orang zaman dulu tuh nguap kayak gimana ya? Maksudnya tuh apa? Orang zaman dulu tuh nguap nular juga nggak sih gitu? Orang zaman dulu kayaknya mereka gak capek-capek deh. Makanya orang zaman dulu tuh kuat kerja. Kuat kerja ya. Paling di kamar baru nguap. Di makanya kamar. Orang tuh kalau nguap tuh di luar yang zaman dulu. Kayak orang tua kita pasti selalu suruh kalau kita nguap tuh tutup mulut gitu kan. Iya. Nah, kalau aku bingungnya kalau nguap pas makan gimana ya? Kan biasa orang makan tengah malam nih. Makan tengah malam pasti sambil ngantuk dong. Aku kok bayangin. Waktu gitu kan langsung enggak sejauh-jauh. Pas kita minum deh, tengah malam kita haus turun minum. Habis itu nguap, pasti kesedak kan? Itu gimana tuh? Iya sih ya. Gimana ya? Bukan nular ke airnya. Air mana bisa nguap kan? Air bisa nguap gitu ya. Tapi gimana ya? Nguap nih kan hal-hal yang lumrah nih, tapi sih kenapa sih ini yang jadi pemikiran aku dari dulu juga gitu. Nguap tuh kenapa harus identik dengan ngantuk gitu? Ngantuk pasti nguap pasti ngantuk gitu. Enggak juga. Capek. Oh iya capek juga. Berhubungan dengan berujung dengan kata K. Ujungnya K. Ngantuk capek. Oh iya.
Karena di sini konten absurd. Absurd. Aku sampai nggak tahu alasan aku ketawa tuh kayak gimana. Aku bingung kenapa aku bisa pikir kayak gitu. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Kenapa aku bisa ketawa? Aku Mungkin nggak tahu. karena dari awal aku dijamet. Otak aku udah terkontaminasi. Udah Kontaminasi. di setting jadi Hal-hal absurd ya. hal absurd. Oke. Tapi ada nih, kenapa tuh nguap bisa nular nih dari kompas.com gitu. Kita lihat di sini ada penelitian di sebuah jurnal Current Biology tahun 2017. Para ilmuwan menyebut dorongan untuk menguap ketika Anda melihat orang lain melakukannya disebut ekofenomenon. Nah, Ekofenomenon. Fenomenon eko. Fenomenon. Iya. Oke, fenomenon. Ada Namanya hubungannya. Iron Man. Lah yang barusan ini Venom. Oh iya. Oh kayaknya temannya Venom itu. Iya. Venom kan sering buka mulut. Iya. Kayaknya dia nguap deh. Bener dong. Nguap identik dengan buka mulut keluar lidah. Bener. Konspirasi apa lagi nih? Konspirasi apa lagi nih? Dengan kata lain, itu adalah tiruan otomatis dari orang lain. Nah, jadi itu ekofenomenon lainnya termasuk ekolalia, yaitu meniru kata-kata seseorang. Itu termasuk kan? Ekopraksia, yaitu meniru tindakan orang. apalagi Nggak ada sih. oh, udah gitu Udah, doang itu. berarti meniru kata-kata Meniru sama kata-kata dan meniru tindakan. tindakan. Iya. Oh, enggak lagi. Kayak gitu. Lalu para peneliti mengamati 36 orang dewasa yang diminta untuk menonton klip video orang lain sedang menguap. Nah, menggunakan stimulasi magnetik Udah malam. udah malam ya. Menggunakan stimulasi magnetik transkranial TMS. Aku yang transgender. Soalnya trans kan. Udah lah aku mikir. Tidak. Para peneliti mengukur aktivitas otak peserta selama percobaan. Nah, dalam satu percobaan, orang-orang diminta untuk mencoba dan menahan menguap ketika melihat video sedang menguap. Jadi tuh mereka bisa menguap dengan bebas. Kemudian para peserta diminta untuk melakukan yang sebaliknya. Pada percobaan lainnya, para peserta diberi instruksi yang sama, tetapi para peneliti juga menerapkan arus listrik di kepala orang. Nah, menerapkan arus listrik gimana? Tak tahu ya, bentar. Arus ini dimaksudkan untuk merangsang korteks motorik. Jadi tuh kayak di gitu. Colok kabel ya? Enggak sih. Lalu? Enggak tahu sih itu Oh, maksudnya. mungkin yang kayak alat itu yang Alat. iya apa sih yang kayak helm itu, yang helm yang besi, yang dari kayak panci gitu. Oh ya, helm. Yang ada tanduk-tanduknya itu. Helm yang ini bukan sih yang dulu tuh ada acara Itbulaga yang tidak. Iya benar. Yang anak kecil itu kan. Tidak gitu kan. Lalu yang nah jadi kayak gini. Arus ini dimaksudkan untuk merangsang korteks motorik yang dianggap mengendalikan manusia menguap kayak gitu. Jadi hasil penelitiannya menemukan bahwa sebagian partisipan berhasil menahan untuk menguap. Sedikit partisipan yang benar-benar menguap secara penuh, tetapi ditemukan peningkatan pada menguap yang tertahan. Tunggu. Berarti orang itu sengaja nahan menguap. Ya, sengaja nahan menguap. Ngapain dia nggak nahan nguap? Enggak tahu. Agar ini kah biar penelitiannya itu gagal. Mungkin dibayar. Oh iya. Enggak dibayar makanya dia nahan. Ya, makanya. Jadi itu kayak penelitinya ngomong sama pesertanya gitu kan. Nanti di belakang aku bayar. Kau tahu sama menguap ya kayak gitu. Mungkin bisa jadi mereka tuh ditantang. Nah, yang ditantang kan yang bisa tahan nguap itu dibayar. Yang nggak bisa yang nggak jadi, nggak lucu. Nggak lucu ya, nggak jadi skip. Soalnya ini kan konten lucu kan. Oke, bukan ini konten apa? Kita konten serius Iya. sekarang. Nah, ada satu studi lagi itu dari jurnal Personality and Individual Difference mengamati 135 mahasiswa berdasarkan kepribadian mereka. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin sedikit empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk menguap setelah melihat orang lain menguap.
Artinya aku nggak ada empati. Kayak gitu. Nggak punya hati. Kalau aku? Oh, Enggak, berarti aku masih punya hati. Aku masih baik gitu kan. kayak gitu. Jadi jelas ya guys, kalau misalnya dari penelitian sih ngomongnya kayak gitu. Kalau menurut kalian Tunggu, gimana? orang yang mudah terpengaruh punya empati, Hmm. iya kan? Hmm. Berarti otomatis dia punya hati. Berarti dia sering tersakiti. Nah, Iya kan? Kau sering tersakiti kan? Berarti kau punya empati dong. nah. Coba Enggak sih. nguap. Tadi aku udah ngomong guys. Kayak gitu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Kenapa sih sebenarnya menguap tuh menular kayak gitu? Coba kalian nonton yang 36 kali menguap tuh. Emang ada? Tuh tadi kan ada percobaan Oh iya. menonton 36 kali orang menguap. Oh, iya. Coba ya nanti search di YouTube. Nguap di belakang. Oh mungkin kata-kata nguap tuh bisa menular juga. Bisa kali nguap. Fun fact dong ya berarti. Iya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan baru percobaan pertama. penelitian tadi Harus 36 kali dulu. dari Bikin Indonesia Jurnal gitu. Kayak gitu. Kalau menurut kalian kenapa tuh nguap bisa nular? Coba komen di bawah. Kayak gitu ya. Nah, gitu aja nih sesi Jamet kali ini yang membahas kenapa nguap bisa nular. Jadi tuh jelas ya guys, kalau misalnya nguap bisa nular tuh karena ada apa tadi? Ekofenomenon. Jadi itu bukan temennya Venom. Nah, sama kayak gitu tuh gara-gara ekofenomenon tadi. Ekofenomenon tuh kan tadi karena meniru kegiatan orang lain secara refleks gitu, bukan temennya Venom kayak gitu ya. Bukan temennya Venom kayak gitu. Lalu Tapi gara-gara musuhnya Spider-Man. Berarti satu kubu. episode terakhir Jamet aku di sini kayaknya aku nggak absurd kayaknya tuh. Lalu gara-gara tadi tuh empati. Karena kebanyakan orang yang menguap ketika melihat orang lain menguap tuh berempati tinggi kayak gitu. Menurut jurnal loh ya kayak gitu. Gitu guys, kalau misalnya Jamet kali ini, kalau misalnya kalian mau judul Jamet selanjutnya apa? Kalian boleh komen juga di bawah. Gitu, karena kadang saya mikirnya pusing gitu. Enggak, Apa? soalnya banyak hal-hal aneh juga kan yang kalian pasti bingung kan. Iya. Malahan tuh kayak gimana ya? Hal-hal aneh tuh muncul aja di kepala tapi nggak semuanya muncul, butuh ide kalian juga kayak gitu. Mungkin kalian bingung kenapa kalian bisa hidup gitu. Mengapa kalian makan? Kenapa gak minumnya 3 kali sehari, makannya yang terus-terusan gitu kan? Kebalik ya? Oke sih. Kebalik kan? Bisa sih. Itu kayaknya Jamet selanjutnya. Bisa. Nanti kan. Kayak gitu ya. Nah, sekian Jamet kali ini teman-teman. Saksikan Jamet selanjutnya. Dadah. Dadah.